Mudah-mudahan malam hari ini Allah jadikan jadi malam yang indah, malam yang berkah insya-Allah. Untuk kita, untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini baik melalui media Majelis Rasulullah atau media TV Al-Wafa Tarim, karena kita mengambil melalui media Majelis Rasulullah, mudah-mudahan ya umun nafa wal intifa. Maka Al-Faqir merasa mendapat nikmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan untuk ikut menghadiri hal beliau, di mana dari keluarga Ustaz Abdullah Abdun menghubungi Al-Faqir untuk memberikan sedikit nasihat besok acara hal di Malang di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Tapi Al-Faqir i'tadar, minta maaf karena udah ada janji di Balikpapan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada Al-Faqir pahalanya untuk hadir hal Habib Ustaz Abdullah Abdun. Maka kita ucapkan terima kasih kepada akhina ada ilallah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus yang malam hari ini mengadakan hal Ustaz Abdullah Abdun, di mana pemirsa TV Al-Wafa Tarim telah menyaksikan bahwa tadi sore ada ziarah kubra Ustaz Abdullah Abdun, kemudian setelah maghrib ada rawahah, dan malam ini ada hal untuk merayakan hal akbarnya besok di Pondok Pesantren Darut Tauhid Kota Malang. Mudah-mudahan yang bisa hadir di daerah Jawa Timur bisa merapat ke Pondok Pesantren Darut Tauhid untuk menghadiri hal. Yang tidak bisa menyaksikan melalui TV Al-Wafa Tarim, karena akan di live. Ala kulli hal, mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Ini tanda bahwa Allah ingin menghubungkan kita dengan orang-orang saleh. Dikatakan man jalas muflih kaifa la yuflih. Siapa yang duduk dengan orang yang mulia, yang beruntung, bagaimana dia tidak beruntung? Pasti beruntung. Wa man lam yujalis muflih kaifa yuflih. Siapa yang enggak mau duduk dengan orang yang beruntung, orang mulia, gimana dia bisa beruntung? Gak ada jalannya. Mau beruntung, duduk dengan orang-orang yang beruntung. Mau mulia, duduk dengan orang-orang mulia. Mau menjadi orang yang dicintai oleh Allah, duduk dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, la tabdila li kalimatillah. Enggak ada perubahan mulai zaman Nabi Muhammad sampai saat ini. Inilah ketetapan Allah. Sahabat menjadi mulia karena duduk dengan manusia termulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tadi bagaimana dari Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus. Saya sempat ngaji lewat TV Al-Wafa Tarim tadi di mobil. Ketika perjalanan ke sini, gimana sahabat berhasil duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himmahnya akhirat, semangatnya akhirat, semangatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, semangatnya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat yang miskin protes sama Nabi Muhammad karena kalah pahalanya dengan orang kaya. Salat seperti kita salat, puasa seperti kita puasa, tapi mereka punya uang ya Rasul untuk sedekah dan kita enggak punya uang untuk sedekah. Jihad seperti kita jihad,
Ini barakah jalsah. Karena duduk dengan Nabi Muhammad, maka mereka menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ala jalisih. Al-mar'u ala jalisih. Orang itu tergantung duduk dengan siapa. Dikatakan anil mar'i la tasal. Wasal an qarini fa innal qarina bil muqarini yaktadih. Kalau ingin tahu seseorang, jangan tanya gimana dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Gak usah. Lihat temannya siapa, udah cukup. Temannya siapa, dia duduk dengan siapa, dia cinta dengan siapa, itulah dia. Karena gak mungkin orang jelek duduk dengan orang baik, gak mungkin. Orang baik duduk dengan orang jelek, gak mungkin. Gak mungkin bisa. Seperti minyak dengan air, gak nyambung. Minyak sama minyak, air sama air, baru menyatu. Ketika minyak dicampur dengan air, gak menyatu dia. Gak connect dia, gak mungkin lama. Duduk sebentar udah gak kerasan, udah bisa. Demikianlah orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat yang besar ketika kita dianugerahi oleh Allah cinta dengan orang saleh. Majelis ini apa artinya? Siapa Ustaz Abdullah Abdun? Banyak di antara kalian mungkin gak kenal sama beliau. Tapi kenapa kita tergerak untuk hadir? Kenapa kita merasa nikmat di sini? Siapa Ustaz Abdullah Abdun? Seorang yang saleh. Cukup kemuliaan bagi beliau yang dikatakan oleh guru kita Sayyidi Habib Umar tentang beliau. Yang muji seorang yang saleh, alim, dan seterusnya. Kalau muji itu tepat sasarannya. Kalau yang muji itu awam, belum tentu dia orang hebat. Kalau yang muji awam, belum tentu yang dipuji orang awam itu orang hebat. Karena awam ini kacamatanya husnudzan. Ilmunya dikit, takwanya dikit, khusyuknya dikit, sehingga melihat orang dikit punya keistimewaan itu dipuji besar. Nah, saya kadang-kadang kita malu dibilang alim alama ini, alim alama siapa alim alama ini? Pujian awam. Kadang-kadang al-arif billah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kelewatan batas ini. Ala kulli hal. Syuf, Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Imam. Hampir 2/3 Islam di dunia ini madhabnya Imam Syafi'i. Luar biasa udah. Dipuji oleh gurunya Sayyidatuna Nafisah. Sayyidatuna Nafisah Syarifah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berguru, termasuk gurunya Imam Syafi'i Sayyidatuna Nafisah di Mesir. Ketika Imam Syafi'i meninggal, wasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal, bawa jenazah saya ke rumah Sayyidatuna Nafisah, biar dia menyolati saya. Setelah itu bawa ke masjid, biar orang-orang nyolatin. Sebab cintanya kepada Ahlul Bait. Imam Syafi'i, apa yang kurang dari beliau ini? Alim, abid, zahid, ilmunya memenuhi dunia. Ibadahnya tiap hari khatam Quran. Tiap hari wiritannya itu khatam Quran. Oh iya, Imam Syafi'i nganggur, beb. Nganggur. Kalau kesibukan kita dibandingkan Imam Syafi'i enggak ada artinya.
mana ngarang kitab, mana dakwah, mana bikin madhab yang begitu hebat, mana. Penuh waktunya, sibuk banget. Tapi menyiapkan waktu untuk Al-Quran. Setiap hari hatam Quran. Kalau Ramadan, tiap hari 2 kali hatam Quran. Zuhudnya luar biasa. Pernah beliau diundang raja. Pulang, Masya Allah. Dapat barakah min barakatillah. Dapat uang banyak dari raja. Dibagikan oleh Imam Syafi'i di jalan. Anak yatim, fakir miskin, janda. Terus sampai enggak masuk ke rumahnya, ngetok pintu rumahnya kecuali uang dari raja udah habis bersih. Ngetok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Ibunya ngomong, man bil bab, siapa di pintu? Saya Syafi'i. Anakmu wahai ibu Syafi'i. Enggak dibukain pintu sama ibunya. Dibukain jendela. Ngomong, saya dengar kamu diundang raja. Iya ibu. Oh, dapat uang banyak. Iya ibu. Mana uangnya? Anak mau lihat sebelum ente masuk rumah. Kalau maaf ibu, uangnya udah habis. Oh, kenapa? Saya bagikan di jalan. Fakir miskin, anak yatim, janda. Masya Allah, baru dibuka pintu oleh ibunya. Ini baru anak ibu. Kalau masih ada uang itu, enggak anak bukakan pintu inti. Kalau masih ada uang itu, di sakumu, enggak anak bukakan pintu inti. Sekarang baru inti anak ibu ahlan wa sahlan. Masya Allah. Alaiha rahmatullah, ibu dulu seperti ini ya. Seperti ibu kita sekarang. Ya apa pulang, uangnya habis. Kalau habis. Ya sedekah, jangan semua. Ibu di Keraksan sana, bukan di sini. Insya Allah kalau di sini ya lebih parah dikit. Imam Syafi'i luar biasa. Lengkap udah. Cintanya kepada keluarga Nabi SAW. Sampai wasiat kalau saya meninggal, bawa jenazah saya ke rumahnya Sayyidatuna Nafisah. Enggak panggil Sayyidatuna Nafisah menyolati saya. Lala. Bawa mayit ini ke rumahnya. Ikraman lah. Biar dia menyolati saya, minta untuk dia menyolati saya di rumahnya, bukan manggil dia ke rumah. Tidak. Bawa jenazah saya ke sana. Syafi'i lebih pantas untuk datang. Setelah itu bawa ke masjid untuk disolati oleh orang yang mau nyolati. Akan dikatakan oleh ulama, Imam Syafi'i diampuni dosanya oleh Allah berkat solatnya Sayyidatuna Nafisah. Dan orang-orang yang menyolati Imam Syafi'i di masjid diampuni dosanya oleh Allah berkat Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i dibawa ke rumah Sayyidatuna Nafisah, dipuji oleh Sayyidatuna Nafisah. Tahu apa pujiannya? Ini orang alim, muji orang, enggak berlebihan. Padahal ini Imam Syafi'i. Apa pujiannya? Rahimahullahu Syafi'i kana yuhsinul wudu. Imam Syafi'i ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Dia wudunya itu bagus. Bas. Wudunya bagus. Sunnah-sunnah Nabi, adab-adabnya. Ini pujian untuk Imam Syafi'i. Kana yuhsinul wudu. Kenapa? Ini pujian yang bernilai tinggi. Yang muji Al-Allamah Al-Arifah Sayyidatuna Nafisah alaiha salam wa alaiha ridwanullah. Itu pujian. Sekarang awam muji, nyaci, awam enggak ada mizan. Awam enggak punya timbangan.
Maka nggak bisa diambil timbangannya awam. Memuji orang belum tentu dia pantas dipuji, mencaci orang belum tentu dia pantas dicaci. Makanya jangan sibuk sama YouTube, jangan sibuk sama Facebook. Penilaian orang-orang awam itu nggak berarti. Ulama, lihat Habib Umar memuji Ustaz Abdullah Abdun. Pujian dari seorang alim kepada orang alim. Yang ingin kita pulang membawa 3 akhlaknya ini. Ustaz Abdullah Abdun luar biasa. Dipuji oleh Habib Umar 3 hal. Ustaz Abdullah Abdun punya 3 sifat yang istimewa. Yang pertama, al-ilmul wasi', ilmu yang luas. Masya Allah. Ini allama. Ini allama. Luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Begitu hebat derajatnya ulama di sisi Allah. Sampai sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan derajat orang alim dengan orang yang ahli ibadah enggak alim, yang dimaksud oleh Allah darajat sab'amiyah darajah, 700 derajat. Perbandingannya itu 700 derajat. Wa ma baina darajatain masafah 500 am. Antara satu ke derajat yang kedua harus ditempuh perjalanan 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Sampai 700 derajat. Luar biasa. Ini warasatul anbiya, pewaris Nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi enggak mewarisi harta. Nabi enggak mewarisi uang. Bal warathul alim. Mau yang diwarisi oleh Nabi ilmu. Karena itu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ketika datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar memuliakan Sayyidatuna Fatimah dan mengatakan Nabi tidak mewarisi harta. Nabi mewarisi ilmu. Harta Nabi semuanya untuk umat Islam. Dan selesailah. Mungkin hadis itu tidak didengar oleh Fatimah Az-Zahra. Bukan hal yang aneh, enggak ada masalah. Selesailah. Gimana Nabi mewarisi ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil ilmu maka dia mendapatkan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah melihat halaqah di masjid, ilmu di masjid mulai berkurang. Mulai tambah dikit yang ngaji zaman sahabat. Halaqah-halaqah kok yang hadir mulai dikit. Kemana orang-orang ini? Dicari ada di pasar. Banyak di pasar. Maka datanglah Abu Hurairah ke pasar. Di sini manusia itu. Woi, ainakum min mirathi Rasulillah yuqassamuna fil masjid. Kamu ketinggalan. Tuh warisan Nabi dibagi-bagi di masjid. Dengar warisan, langsung di kepalanya mereka uang, emas, warisan, sertifikat tanah, mobil, warisan. Yang bicara Abu Hurairah, nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Sahabat Rasulullah berbondong-bondong ditinggalkan toko mereka pergi ke masjid untuk dapat warisan Nabi Muhammad. Masuk ke masjid, Abu Hurairah nunggu di pasar. Mereka pasti mau kembali. Dilihat ada halaqah tafsir, halaqah fikih, halaqah hadis,
kelas-kelas halakoh. Loh, mana uangnya ini? Mana bagi-baginya ini? Masa bohong Abu Hurairah? Sahabat bohong, la haula la quwata illa billah. Datanglah pulang ke pasar ketemu, oh ya sahabat Rasulullah, gimana kamu bohong? Gak pantas kamu bohong. Enggak, anak gak bohong. Mana katanya kamu warisan Nabi dibagi di masjid. Terus saya pergi masjid, gak ada warisan dibagi. Yang ada apa di situ? Yang ada kelas-kelas, ada fikih, ada hadis, ada tafsir. Kau pikir warisan Nabi apa? Itu warisan Nabi. Nabi enggak mewarisi harta, mewarisi ilmu. Oh, anak pikir fulus. Anak pikir uang. Ustaz Syekh Abdullah Awad Abdun punya bagian besar daripada ilmu ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, insya Allah. Lebih hebat lagi kata Sayyidi Habib Umar, di samping ilmu dia punya barakatul ilm, dia punya buahnya ilmu, yaitu at-tawadhu. Ilmu yang luas tidak membuat Syekh Abdullah Awad Abdun membanggakan dirinya, menjadikan dirinya guru besar, tapi ilmu yang luas membuat beliau semakin tawadhu. Ini buahnya ilmu. Dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad dalam kitab hikamnya, al-ilmu alaika hatta ta'malu bih, fa idza amilta fa ilmu lak. Ilmu itu menjadi saksi yang jelek untukmu jika kau enggak ngamalkan. Kalau kau amalkan, baru kau terangkat dengan ilmu. Artinya, hanya ilmu enggak bisa membuat orang mulia. Hanya ilmu enggak bisa membuat orang itu hebat. Berapa banyak Allah mengecam dalam Al-Quran orang yang hanya punya ilmu tapi tidak mempunyai buahnya ilmu. Bahkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabl ubadil wathan. Orang yang punya ilmu enggak ngamalkan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di hari kiamat nanti, pertama kali yang dicari oleh malaikat, bahkan az-zabaniyah, neraka itu udah enggak sabar. Enggak nunggu malaikat memasukkan mereka ke neraka. Api itu udah nyari orangnya, teman-temannya sendiri. Udah enggak sabar udah. Nyari temannya sendiri untuk dimasukkan ke neraka. Enggak nunggu malaikat. Kangen sudah. Kata bahasa Inggrisnya kerong. Kangen sama teman-temannya udah. Keluar enggak kuat ini, api neraka ini enggak kuat, cari teman-temannya untuk dimasukkan ke neraka. A'udzubillah, mudah-mudahan enggak kangen sama kita. Fa ummuhu hawiyah. Kata Allah dalam Al-Quran, fa ummuhu, ibunya hawiyah. Kata Habib Umar, ya khair ini. Ibunya orang-orang ini siapa? Neraka hawiyah. Ibu kangen sama anaknya. Udah lama dia hidup di dunia ditunggu sama ibunya ini, neraka hawiyah. Mana waladi hadza? Ya akhir ini ketemu anaknya dicakar, dibakar, dicincang, diinjak. Ya akhir ini kata Habib Umar. Sampai mereka itu orang alim ini bingung, yang enggak ngamalkan mah yubda'u bina. Dimulai dengan kita. Kenapa kok mulai dibakar itu kita? Itu kafir, itu musyrik, penyembah berhala. Kalau itu nanti inti, yubda'u bina. Dimulai permulaan yang dibakar itu orang-orang alim yang enggak ngamalkan ilmunya. A'udzubillah. Ini
menunjukkan bahwa hanya ilmu tidak bisa mengangkat derajat seseorang. Hanya ilmu nggak bisa memuliakan seseorang. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dalam kitabnya Ayyuhal Walad, menunjukkan bahwa ilmu tidak bisa mengangkat derajat seseorang sampai diamalkan. Itu buahnya ilmu. Apa buahnya ilmu? Di antaranya al-khasyah wa tawadhu. Takut sama Allah dan tawadhu. Ini buahnya ilmu. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu kelihatan dari wajahnya. Wajah yang takut sama Allah itu kelihatan. Wajah yang enggak takut sama Allah itu kelihatan. Orang yang hatinya bersih bisa melihat. Hada khaif. Ini orang takut sama Allah. Gak usah bicara, gak usah membaca ayat, gak usah pidato, gak usah sholat, diam aja dilihat wajahnya. Ini orang takut sama Allah. Ya'raf, ketahuan. Insya Allah. Ada salah satu teman anak namanya Rahasan di Keraksan sana. Ketika Habib Umar itu datang ke tempat kita, Habib Umar berdiri, si kiai ini langsung nangis. Belum ceramah. Setelah selesai ngomong sama anak, Habib, anak ini udah lama nggak nangis. Tapi lihat Habib Umar belum pidato, anak udah nggak bisa ditahan air mata ini keluar. Al ilmu khasyah kullu yu'raf dzaka halu. Mudah-mudahan Allah perlihatkan mata kita wajah orang-orang indah itu. Wajah-wajah yang mengingatkan kita kepada Allah. Yushhar dzikrullahi. Kita lihat wajahnya langsung la ilaha illallah. Lisan ini spontan. Langsung la ilaha illallah. Langsung ingat Allah. Gidaru dzikrullah. Wa tawadu. Tambah ilmunya, tambah merasa hina. Tambah ilmunya, tambah merasa paling kecil. Tambah ilmunya, tambah merasa paling bodoh. Ini buahnya ilmu. Bukan tambah ilmu dikit sudah kalah Syekh Qadir Jailani. tambah ilmu dikit, ya Allah, mengecam Imam Syafi'i. Mengecam Habib Abdullah Haddad. Tambah ilmu dikit, menyalahkan ulama usali. Gak ada yang tahu, ini bodoh semua, terlewat semua. Anak yang menemukan sesuatu yang baru yang gak diketahui oleh ulama-ulama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Miskin, ada maghrur. Ini tertipu. Tertipu. Udah keploi, hebat. Yang ngeploi siapa? Jahil mithloh, sama seperti dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini at-tawadhu. Orang yang tawadhu itu dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, hakikat tawadhu itu apa? Ketika kita pantas duduk di depan, tapi kita rela duduk di belakang. Kita pantasnya duduk di depan. Kenapa? Punya ilmu. Kenapa? Terhormat. Kenapa? Tokoh. Kan pantas di depan tuh. Alim, tokoh, dituakan, dihormati. Di satu majelis dia didudukkan di belakang. Dan dia ridho. Masya Allah, alhamdulillah. Itu tawadhu. Itu tawadhu. Saya di belakang Habib. Memang sampean bodoh. Pantas di belakang. Tawadhu ya, bukan tawadhu itu. Bukan tawadhu, memang tempatnya ente di sana. Ente mau duduk di depan. Orang alim, tokoh, ulama didudukkan di belakang dan dia ridho, rela, seneng. Itu tawadhu. Itu tawadhu.
Ini kata Habib Abdul Haddad ya. Tawadhu inda rif'ah. Ketika terhormat dia duduk di belakang. Dia rela enggak terhormat. Itu hakikat tawadhu itu sifat ya, bukan di lisan. Kata Habib Umar, ada orang itu tawadhunya hanya di lisan, bukan di hati. Saya ini orang bodoh. Yeah. Supaya dipuji sama orang. Oh enggak, antum alim. Saya tapi ingin membuktikan nih, ini tawadhu apa pura-pura tawadhu? Saya ini orang bodoh. Kemudian ada orang ngomong, "Hei, bodoh." Apa? Ente yang bodoh. Wah, katanya ente bodoh. Dibilang bodoh ngamuk. Ini tawadhunya hanya di lisan. Anak ini banyak dosa, orang banyak. Ada orang yang fasik. Ente fasik. Hah? Fasik. Ente kafir. Ini tawadhunya kata Habib Umar ini hanya di lisan ini. Ya. Enggak masuk dalam hati, enggak ada nilainya ini. Ini tawadhu, ini mutakabbir ala surati tawadhu. Orang semacam ini hakikatnya dia ini sombong, tapi dibungkus dengan tawadhu supaya dipuji oleh orang. Hakikat tawadhu itu di hati. Imam Ali Zainal Abidin, ini contoh tawadhu nih. Imam Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Kalau jalan pakai toilasan nunduk terus, enggak pernah ngangkat ke langit, jarang. Lihat langit tuh jarang, banyak lihat bumi. Khasyi, kalau udah sholat itu sujud lama sujudnya kalau sholat sendirian. Diangkat dari sujudnya, tempat sujudnya tuh basah dengan air mata. Akhlak. 40 rumah di kota Madinah, nafkahnya dia yang nanggung. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ketahuan ketika dia meninggal. Di pundaknya sini ini hitam. Apa ini? Imam Ali Zainal Abidin enggak kerja kuli, ngosong bangunan atau mikul-mikul kayu, kok bisa hitam ini pundak, dari mana? Bingung yang mandikan. Setelah sehari 2 hari beliau meninggal, rombongan fakir miskin keluar di kota Madinah minta-minta. Penguasa bingung. Ini orang mana? Orang Madinah. Kok baru sekarang muncul rombongan? Kok melarat bareng gini? Kalau kita mulai dulu melarat, ente nggak tahu. Lo kemana ente kok baru muncul sekarang? Tiap hari ada makanan yang kami butuhkan di depan rumah kami. Dan siapa yang ngasih kami nggak tahu. Sekarang udah 2 hari ini makanan itu nggak ada. Ya kami keluar. Oh, Imam Ali Zainal Abidin yang ngasih. Baru ketahuan. Khadamnya nggak tahu. Istrinya nggak tahu. Lagi ngajar. Tahu yang diajar siapa? Di antara yang diajar sama dia itu anaknya orang yang membunuh abahnya. Yang membunuh abahnya itu, yang membantai abahnya di Karbala, Sayyidina Husain Asy-Syahid. Itu sebagian anaknya yang membantai itu belajar sama dia. Diajari sama Imam Ali Zainal Abidin. Ini anak, bapaknya anak ini bunuh abahnya. Anaknya dididik. Artinya anak ini enggak ada hubungannya sama abahnya. Yang dosa abahnya, anak ini enggak salah. Allahumma shalli Muhammad. Ya apa kalau kita itu 7 turunan enggak mau ketemu. Ketika beliau ngajar, ini tawadhu. Ada satu orang dibayar untuk mencaci ahlul bait. Wah, kata, setiap zaman ada orang-orang yang dibayarnya ci ahlul bait, jangan kaget. Setiap zaman. Mulai zaman Imam Ali Zainal Abidin. Wah, ahlul bait dicaci enggak mungkin hina.
Yang memuliakan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Dibayar, anggap uang 500.000. Ini orang lisan punya hobinya mencaci orang. Hobinya gak usah dibayar. Mencaci orang ini menjadi kesenangannya. Apalagi dikasih uang. 500.000. Anak pilih kecacian yang hebat untuk dia. Imam Ali lagi ngajar khusyuk, suara pelan. Berdiri dia. Kok enggak duduk-duduk, kata Imam Ali. Dilihat. Alakal hajat. Ente punya hajat sama anak. Enggak. Kalau anak tahu siapa ente. Nadanya keras. Ente pura-pura saleh. Ente pura-pura abid. Ente pura-pura ente ini munafik. Ente fasik. Ente jahil. Ente caci maki. Itu santrinya yang hadir udah mau terbang lah, kuat dengarkan. Sama Imam Ali Zainal Abidin disuruh duduk. Jangan ada yang bergerak. Imam Ali Zainal Abidin diam mendengarkan dia mencaci maki beliau. Dilihat, didengarkan, kayak dengarkan ceramah gitu. Sampai orang ini habis kata-kata. Wah, Imam Ali Zainal Abidin wajahnya enggak berubah. Sejuk. Enggak ngempet marah kan. Orang ngempet kan kelihatan ya. Diam tapi merah mukanya, alisnya nyambung. Sejuk. Udah selesai. Udah. Bingung orang ini. Ini enggak paham apa. Kalau dia yang saya caci ini. Iya Kak Ani. Kamu itu yang saya tuju. Cacian ini untukmu. Iya. Kalau kurang monggo terusin. Udah. Dia pikir mau jawab. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Kau telah menasihati saya. Semua yang kau ucapkan itu benar. Dan masih banyak sifat-sifat jelek di diri saya yang kamu enggak tahu. Jazakallah khair. Ya khair nasihat ini. Ya Allah, ngomong sama khadamnya, ada uang berapa? Anggap 5 juta kalau sekarang. Kasihkan dia. Dia telah menasihati saya. Dikasih uang 5 juta. Kalau perkiraan lah kurang lebih. Gak usah dibahas ya. Lu 5 juta, kok dari mana tahunya? Ini kadang-kadang Allah, kita capek ngomong sama orang-orang kayak gini. Kata Syekh Ali Jum'ah, ar-rijal la yakifuna bil alfat, yakifuna bil makna. Orang yang hebat itu, orang yang baik itu, yang dilihat itu maknanya gitu. Bukan lafadznya. Dari mana ini? Kok tahu? Kok sak gini? Kalau udah sak gini gimana? Ini orang ini saya sarankan jangan dengarkan ceramah, udah tidur aja Hasan. Karena nggak ada benernya sama dia, gitu loh. Allah kulli hal. Dikasih uang banyak, anggap 5 juta. Perkiraan ini ya, perkiraan. Kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak mau, kok 5 juta, 4 juta, ya khair 4 juta. Saya maunya ente. Yang penting dikasih uang banyak. Lihat, dikasih uang mungkin 10 kali lipat dari yang dia dapat untuk mencaci Imam Ali. Nangis Pak. Menangis, minta maaf. Ushidu annaka min auladi Rasulillah. Saya bersaksi kamu ini benar-benar cucunya Nabi. Saya mencaci kamu ini dibayar.
Tapi kamu setelah saya caci mengasih saya uang 10 kali lipat lebih dari yang minta maaf, Pak. Ini tawadhu. Dicaci bener, fasik bener, saya fasik, doain. Jahil bener, saya bodoh. Itu ya, apa kalau kita? Hah? Kita ini alim tak bodoh? Bodoh tak alim? Hah? Bodoh. Dibilang orang bodoh nggak, kok ngamuk? Ada tawadhu ya. Syekh Ali, Syekh Abdullah Awad Abdun dikatakan Habib tawadhu. Benar. Pernah santrinya akhirnya Ustaz Ridwan Al-Amiri. Ridwan Al-Amiri santrinya Abdul Abdun berangkat ke Tarim. Pulang dari Tarim, ya Allah, diposisikan santrinya ini seperti guru. Disuruh jadi imam, disuruh ngajar. Masya Allah. Gak ada, ini alumni saya ini. Ini santri saya ini. Dimuliakan kayak gurunya, santrinya ini. Dari tawadhu'nya. Masya Allah, lihat pakaiannya. Sederhana. Nggak kayak bebasan ini. Jubahnya ganti-ganti katanya. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat barokah mereka ya. Yang ketiga, ini yang membuat keberkahan, al-mahabbah. Cinta sama Rasul, cinta sama keluarga Rasul. Ini sampai saat ini kita kenang nama beliau. Sampai saat ini putra-putranya diberi keberkahan oleh Allah. Sampai saat ini pondoknya tetap makmur dan insya Allah tambah makmur karena mahabbah, cinta sama Nabi, cinta sama keluarga Nabi. Memang kalau kita lihat mahabbah, cinta sama Nabi dan keluarga Nabi ini ngundang berkah, Pak. Ngundang barokah. Jangankan ilmu banyak seperti Ustaz Abdullah Abdul, ilmu yang pas-pasan, ilmu dikit, tapi digabung dengan cinta sama Nabi dan keluarga Nabi, berkah. Nah, itu kita saksikan sendiri. Kalau kita lihat ulama, aulia yang nampak cintanya kepada Nabi dan keluarga Nabi, pondoknya berkah, majelisnya berkah. Sampai menjadi keyakinan, nggak ada dalilnya ini ya. Jangan ditanyakan dalilnya, ini keyakinan. Inti percaya iya, nggak percaya nggak apa-apa. Nggak usah dibikin repot. Sampai menjadi keyakinan, ketika ada majelis, nggak ada ahlul bait yang duduk di majelis itu kurang asyik. Majelis itu kurang rohnya itu, auranya itu kurang. Ada kisah ini, Ustadz Humaidi. Ustadz Humaidi ini salah satu tokoh kiai dari Pasuruan. Rumahnya itu di Kepel, daerah Kepel, dari hampir dekat terminal baru Pasuruan. Walhasil namanya Ustadz Humaidi, baru meninggal. Beliau itu punya majelis maulid Ahad pagi kalau nggak salah di pondoknya itu. Al-Walid alaihi rahmatullah, Habib Ismail itu walaupun sudah pindah ke Keraksan, kalau udah malam minggu itu ke Pasuruan ingin hadir maulidnya Ustadz Humaidi ini. Beliau itu tidak memulai maulid kecuali ada habaib yang datang. Kalau udah ada habib, walaupun satu, walaupun kecil, baru dimulai maulidnya. Menjadi keyakinan beliau. Memang dinasihati oleh ada salah satu Ammi Kamil, jangan dimulai kecuali ada habib yang duduk. Berkah kiai. Diamalkan itu sama Ustadz Humaidi. Suatu saat mungkin habaib ada acara atau banyak keluar kota, nggak ada yang hadir. Maulid habis subuh, udah ditunggu-tunggu, gosida, nggak mari-mari, gosida.
Gak ada Habib yang datang. Akhirnya udah hampir isyraq, dimulailah maulid. Ketika dimulai maulid, habis maulid datang ke Ami Kamil. Bener Bib, gak enak, gak ada Habib kalau maulid itu. Keyakinan ya, husnudzon mereka. Gak ada dalilnya ini mas. Jangan ditanya dalilnya. Gak ada dalilnya, ini husnudzon mereka. Sampai cintanya kepada para ahlul bait sampai membuahkan keyakinan seperti itu. Allah kulli hal, Ustaz Abdullah Abdun ada mahabbah. Memang kita lihat ya tawadhu'nya, cintanya, ngundang berkah. Mudah-mudahan sifat-sifat indah itu Allah jadikan menjadi sifat keluarga Pondok Pesantren Darut Tauhid. Putra-putra beliau yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ditambah berkah, ditambah ilmu, Pondok Darut Tauhid semakin berkah, Ustaz Abdullah Adun semakin diangkat derajatnya, dan kita mendapat barakah beliau, kita mendapat barakah beliau, mendapat manfaat berkat beliau, nama-nama beliau kita sebut-sebut, mudah-mudahan ngundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut orang-orang saleh turun rahmat. Salah satu hasanah min hasanat Syekh Abdullah Awad Abdun Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Ini hasanah min hasanati. Beliau belajar di Darut Tauhid Abdullah Abdun, kemudian meneruskan di Kota Tarim. Ini barakah, pahalanya dakwah beliau kembali kepada Ustaz Abdullah Abdun. Wakam berapa banyak santri-santri beliau yang sudah dai, yang sudah buat pondok, yang sudah punya majelis besar. Masya Allah, ini orang yang pandai, ini orang yang cerdas. Dia meninggal tapi kebaikannya tetap berjaya. Tuba man mata walam tamut hasanatuh. Beruntunglah mereka meninggal tapi pahalanya masih hidup. Meninggal pahalanya hidup, terus berdatangan itu pahala-pahala. Mudah-mudahan kita mendapat berkah beliau. Tiga sifat mulia ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Ilmu Allah berikan kepada kita, insyaallah ilmu yang manfaat, buahnya ilmu al-khasyah wa tawadhu Allah berikan kepada kita, insyaallah cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya kita ingin mendengar dari para habaib, para salihin, para dai, tapi husnudzan minhum, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, yang sedikit manfaat untuk Al-Faqir sendiri, kepada semua yang hadir dan pemirsa TV Al-Wafa Tarim. Jangan lupa saksikan besok dan hadiri hall Ustaz Abdullah Abdun yang ada di Malang, dan yang ada di, dan juga hall Guru Bangil juga di Bangil. Masya Allah, dimanapun anda berada, di situ ada hall Aulia Salihin. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia ini ya. Yang rugi di depan di daerahnya ada hall, mereka enggak datang. Nah, itu yang rugi. Hall di mana-mana mengundang berkah. Mudah-mudahan kita masuk orang yang dapat berkah. Ini yang bisa saya katakan. Mohon maaf kepada para habaib, para ulama, kalau ada kesalahan. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.